Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan materi tentang sistem koloid dan dispersi. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Al-Zahra. Nama saya Azhar Alia. Nama saya Muhammad Ghazal Al-Ghazali. Nama saya Aisyah Amalia. Nama saya Ratna Mandari. Nama saya Nisina Zahra. Saya akan menjelaskan sistem dispersi. Dispersi adalah kebalikan dari kondensasi. Artinya ini merupakan proses pembuatan koloid dari suspensi. Proses ini mengubah partikel koloid yang besar menjadi partikel yang kecil. Oke, selanjutnya fase terdispersi. Fase terdispersi adalah zat yang dimasukkan ke dalam fase pendispersi. Fase pendispersi ini akan bertahan di mana partikel terus tersebar secara merata dan tidak mengedap. Ukurannya yang kecil dan distribusinya yang merata membuat partikel koloid mirip dengan zat berlarut dalam larutan. Bedanya partikel koloid tidak benar-benar larut dan hanya berada dalam fase terdispersi. Oke, selanjutnya fase pendispersi. Jika fase terdispersi adalah zat larut, maka fase pendispersi adalah zat pelarut dalam sistem koloid. Fase pendispersi adalah zat di mana partikel koloid tersebar secara merata. Fase pendispersi kerap disebut sebagai medium pendispersi atau fase kontinu. Tidak seperti larutan yang zat pelarut, hampir semua berupa fase cairan. Fase pendispersi dapat berupa cairan, gas, dan juga padat. Saya akan membacakan contoh soal koloid terdispersi. Diketahui suatu koloid dispersi terdiri dari partikel-partikel berukuran 5 nm dan memiliki massa jenis sebesar 0,9 gram per cm kubik. Tentukan luas permukaan partikel koloid tersebut dengan asumsi partikel berbentuk bola. Diketahui diameternya 5 nm atau 5 kali 10 pangkat 9 m. Massa jenisnya sama dengan 0,98 gram per cm per kubik atau sama dengan 980 kg per m kubik. Yang ditanyakan luas permukaan partikel koloid. Luas permukaan partikel koloid dapat dihitung menggunakan 4 pi persegi. Karena partikel berbentuk bola, maka dapat dihitung radius partikel menggunakan rumus R sama dengan D per 2. R sama dengan 5 kali 10 pangkat min 9 M per 2 sama dengan 25 dikali 10 pangkat min 9 M. Selanjutnya luas permukaan partikel koloid dapat dihitung menggunakan rumus L sama dengan 4 pi R per segi, terus L sama dengan 4 pi R dalam kurung 2,5 kali 10 pangkat min 9 per 2. L sama dengan 7,85 kali 10 pangkat min 17 M per segi. Selanjutnya adalah fase sol koloid. Sol adalah koloid dengan fase terdispersinya adalah padat, sedangkan fase zat pendispersinya adalah cair. Contoh yaitu jeli, gelatin, dan darah. Sol padat adalah koloid dengan fase zat terdispersi dan zat dispersinya adalah sama-sama padat. Contoh soal padat adalah batu, rubi, tanah, permata, dan kaca berwarna. Selanjutnya saya akan membacakan contoh sistem koloid. Contoh jenis sistem koloid berupa sol adalah cat tembok. Cat tembok terdiri dari banyak jenis peralatan diantaranya kalsium, karbohidrat atau CaCO3, kaloid, dan lain sebagainya. Zat padat fase terdispersi inilah yang mengalami penyebaran dalam medium cair, medium depresi yang berupa air H2O. Selanjutnya ada sistem koloid sol padat. Sol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang padat juga. Sol padat ini terbentuk karena mempengaruhi tekanan dan suhu sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras.
Selanjutnya saya membacakan contoh sistem koloid sel padat. Contoh sel padat adalah batuan rubi atau batuan permata. Batuan rubi ini merupakan padatan kromium atau Cr yang tersebar dalam padatan aluminium oksida. Sehingga dari sini bisa kelihatannya kalau padatan kromium tersebut itu sebagai fase terdispersi dan padatan aluminium oksida atau Ai203 sebagai medium pendispersi. Sistem koloid aerosol padat. Aerosol padat memiliki surface dispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contohnya aerosol padat adalah asap kendaraan. Aerosol padat. Contoh aerosol padat adalah asap kendaraan. Asap kendaraan mengandung padatan berupa timbal karbon dioksida, dan sebagainya, yang merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dari mesin. Di sini aku bakal jelasin sistem koloid aerosol. Aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersi berupa gas. Jadi bedanya aerosol dengan aerosol padat terletak pada surface. Terdeteksinya aerosol tidak bisa bertahan lama. Hal ini karena zat penyusuainya yang mudah rusak oleh perubahan suhu dan tekanan udara lingkungan. Selanjutnya, contoh sistem koloid aerosol. Contoh aerosol adalah parfum. Saat parfum disemprotkan di udara, cairan parfum akan terdispersi atau tersebar di udara yang wujudnya gas sebagai merupakan medium pendispersi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.